Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu majlis yang paling terbaik di atas dunia, di antaranya yaitu majlis yang di dalamnya kita mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallah, dan mereka mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Illa haffatsumul malaikah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang duduk yang berzikir, talabul ilmi, menuntut ilmu, termasuk dalam bentuk berzikir. Di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, tatkala kita tidak mengetahui ilmu terhadap sesuatu, kita bertanya kepada ahli zikr, yaitu para ulama ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang ahli ilmu jikalau kalian tidak memiliki ilmu terhadapnya. Dan itulah wasilah di dalam belajar jemaah sekalian, adalah dengan bertanya, menanyakan kepada ahlinya, yang mana itu dijadikan bekal bagi kita
untuk beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu terhadapnya. Jangankan dalam perkara ad-din, perkara agama, akhirat, perkara dunia saja, kalau kita mengikuti orang-orang atau sesuatu yang tidak jelas, tidak berdasarkan petunjuk yang pasti, itu akan bisa berpeluang besar kita tersesat di atas jalan kita. Maka marilah kembali kita mengingatkan cara dan sikap di dalam beragama, kita membangun agama kita yang mulia ini adalah dengan ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, bercerita tentang karakteristik agama Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Yang mana arti ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya tanpa adanya ragu. Nah, itu yang disebut ilmu. Dan keraguan itu jemaah sekalian akan bisa terangkat apabila kita memiliki keyakinan. Dan keyakinan itu muncul setelah kita memiliki petunjuk atau dalil. Sebagaimana kita sebutkan, mesti kita membangun agama kita di atas dasar atau di atas landasan ilmu. Yang dengan ilmu itu muncullah keyakinan. Dan seseorang akan yakin apabila dia betul-betul memiliki ad-dalil, petunjuk yang pasti. Ya. Dan petunjuk yang pasti jemaah sekalian adalah apa yang telah diwariskan Nabi SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dengan apa pula para sahabat memakai dan memahami keduanya ini. Nah, itulah manhaj as-salaf. Mereka tidaklah berkomentar, tidaklah berbicara, tidaklah beramal tentang sesuatu yang mereka sandarkan kepada Islam, melainkan pertama kali mereka mencarikan ilmu terhadap itu. Ya, karena kita sudah sampaikan sebuah riwayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu terhadapnya. Itu surat apa? Surat Al-Isra ayat 36. Ini kalau bisa jemaah sekalian mencatatnya, pindahkan ke buku catatan, kemudian dihafalkan. Ya. Ini ayat pegangan bagi kita agar jangan asal-asalan di dalam beragama. Jangan asal-asalan di dalam menilai sesuatu. Jangan asal-asalan menghukumi seseorang.
mesti dibangun di atas ilmu. Ya, ketika kita menilai seseorang, oh dia ini begini, namun kita tidak bisa mendatangkan bukti, maka kita akan dituntut nantinya. Ya, tidak dituntut di dunia, nanti di akhirat. Ya, maka berhati-hati. Kalau tidak memiliki ilmu, diam. Ini sikap yang lebih selamat. Ya, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan di antara hari akhir adanya yaumul hisab, yaumuddin, hari pembalasan. Ketika kita menuduh seseorang, kemudian kita sebarkan kepada yang lain, sedangkan kita tidak memiliki ilmu. Apa artinya di sini ilmu di sini? Bukti yang nyata. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang betul tuduhan kita, mana buktinya? Nah, di dalam urusan dunia saja, ketika kita menuduh seseorang tanpa bukti, ini bisa dituntut balik. Ada pidananya. Ya. Maka jauh lebih penting lagi jemaah sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Kemudian ditafsirkan di ayat yang setelahnya. Apa jalan yang lurus itu? Adalah jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka, itu para nabi dan rasul, dan mereka-mereka yang membenarkan dan mengikuti risalah para nabi yang diutus pada mereka itu, terutama kepada nabi dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Ya, yang induknya adalah Yahudi. Mereka dimurkai karena diantaranya mereka beragama dengan meninggalkan wahyu. Dia sudah datang tahu ilmunya, namun tidak mau memakainya, tidak mau mengikuti dan mengambilnya. Atau mereka tahu ilmu namun tidak mau mengamalkan, sehingga Allah murka kepada mereka. Kemudian bukan juga waladdallin. Ad-dallin di sini adalah Nasara. Ya, yang mereka sesat karena mereka berusaha beragama tanpa tahunya ilmunya. Nah, orang yang melakukan agama beribadah tanpa ilmu, dia sesat. Orang yang menempuh suatu perjalanan yang dia belum pernah menempuhnya tanpa memakai petunjuk, maka dia akan tersesat di jalan itu. Makanya di dalam surah Al-Fath ayat 28 Allah berfirman, surat Al-Fath ayat 28, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan dialah zat yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Ya, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih,
supaya ditampakkan terhadap agama-agama yang lain, jalan-jalan yang lain, manhaj-manhaj yang lain, yang mana pemikiran mereka, akidah mereka, ibadah mereka tidaklah didasari dengan ilmu. Ya. Kemudian juga Allah juga berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, menyerukan kepada Allah agar orang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah agar orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah agar orang kenal dan beramal dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ya, ala basiratin, itu di atas basirah, di atas ilmu yang bersumberkan kepada qaulullah wa qaul Rasulullah sallallahu. Sebagaimana ilmu yang didefinisikan oleh al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, apa kata beliau? Al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang datang dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apa yang tidak datang dari mereka, maka itu bukanlah ilmu. Nah, inilah manhaj as-salaf yang wajib atas seseorang untuk mengikutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, ya, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka. Jemaah yang mulia, kita sudah melewati kajian tentang kitab Al-Usul Al-Thalatha wa Adillatuha, yang mana kita telah sampai pada risalah yang keempat, yang mana risalah yang keempat ini merupakan risalah inti dari kitab yang kita pelajari ini, yang mana dia berisi tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, agamanya yang mulia yaitu Islam, dan nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar terang betul-betul kita itu beragama dengan petunjuk. Sehingga Syekh menamakan kitabnya Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ya, jangan lihat di infonya wadillatuha. Beda dia artinya. Wa Adillatuha. Ya. Tadi anda lihat ternyata jadwal kita jam 10:30 dan anda mohon maaf telat kurang lebih ya hampir setengah jam. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang dahuluan datang, jazakumullah khairan, dan memang seperti itu adabnya. Maksudnya apa? Adab seorang penuntut ilmu, dia mesti datang sebelum datangnya guru, dan itu akan memberikan keberkahan terhadap ilmunya. Dan sebaliknya, tidak boleh bubar atau berdiri dari majlis sebelum gurunya berdiri atau meninggalkan majlis. Dan ini adab yang mesti dipahami dan diamalkan oleh setiap penuntut ilmu. Tujuannya apa diantaranya? Agar kita lebih mudah memahami ilmu. Bukan
Ungkapan para ulama diantaranya mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab yang baik, ya, itu akan memudahkan kita apa? Dalam memahami ilmu. Nah, kalau kita datang ya setelah ustaz, nah akan terluputlah kita dari pembahasan yang telah berlalu. Ya, maka usahakan kita, jikalau tidak ada uzur syar'i, maka datanglah sebelum waktunya agar kita betul-betul bisa mempersiapkan dengan yang baik. Kemudian begitu juga ketika kita mendengarkan kajian, betul-betul hadirkan hati kita. Banyak orang yang kajian tidak menghadirkan hatinya. Ya. Banyak orang yang duduk di majelis ilmu namun tidak menghadirkan hatinya. Sehingga apa? Hatinya tetap hampa meskipun sudah bolak-balik datang ke majelis ilmu. Hadirkan hati kita. Usduq ma'allah. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang mulia. Bahkan dia adalah asas. Ya, asas di dalam agama kita. Agama kita adalah agama ilmu. Agama kita adalah agama ilmu. Dan bagaimana mungkin seseorang agamanya akan tegak, agamanya akan kuat dan kokoh, ya, sedangkan dia tidak mau menuntut ilmu atau malas-malas, ya, atau tidak serius, tak bersungguh-sungguh. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'idz billah wa la ta'jaz, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihris, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat untuk kalian. Dan demi Allah, yang paling kita butuhkan di atas dunia dan di akhirat nanti adalah ilmu, melebihi segala-galanya. Makanya Imam Ahmad mengatakan kebutuhan seseorang terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan beberapa kali saja dalam sehari itu. Sedangkan ilmu kita membutuhkannya setiap helaan nafas kita. Ya. Maka ini untuk kembali mengingatkan kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering-seringlah mengingatkan, ya, karena itu akan bermanfaat bagi orang mukminin, bagi orang yang betul-betul meyakininya. Wa ma yazidu zalimina illa khasara. Akan tetapi bagi orang-orang yang zalim, ya, tidak memuliakan majelis ilmu, ya, maka dia hanya akan mendatangkan apa? Khasara, kesengsaraan saja. Ya, akan ditanya dia terhadap waktunya, terhadap ilmu yang dia pelajari. Ya, kalau masing-masing kita memahami tentang perkara ini, insya Allah dia akan betul-betul mengerti untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan teranglah dan tampaklah apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan akan betul-betul terbuktilah bahwasanya apakah dia itu benar-benar telah hijrah atau dia itu masih saja berjalan di tempatnya. Dan hijrah artinya apa? Pindah dari kebodohan kepada ilmu. Ini hijrah yang paling utama. Ya, jadi kalau ada kawan-kawan yang mengatakan dia hijrah namun tidak mau belajar, maka ini dikhawatirkan pengakuannya hanyalah kebohongan semata. Intinya jamaah sekalian, kita hijrah secara ilmu dan amal. Yang tadinya malas beribadah, akhirnya rajin beribadah. Nah, itu hijrah, itu pindah. Yang tadinya masih melakukan amalan syirik, amalan bid'ah,
kemudian dia tinggalkan, pindah dia kepada tauhid, pindah dia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dituntut, ini yang mestinya yang harus kita tanamkan, karena seseorang akan ditanyai tentang amalannya, dan kita diberi ganjaran bukan dengan ilmu kita, tetapi kita mendapatkan ganjaran tatkala kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Surga itu kata Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, bukan ya'lamun. Surga itu adalah balasan bagi orang yang beramal, bukan sebatas mengilmui. Allah tidak mengatakan bima kanu ya'lamun, tapi apa? Ya'malun. Maka inilah kunci istiqomah. Banyak orang yang tidak istiqomah. Tadinya dia Masya Allah, karena dia tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau pula mengamalkannya. Kunci istiqomah jemaah sekalian adalah dengan ilmu dan amal. Dan itulah siratal mustaqim yang sering kita mohonkan kepada Allah di dalam salat kita. Kalau tidak seperti itu, kita akan berpeluang besar celaka. Terlebih lagi ketika kita dihadapkan dengan ujian, dengan fitnah. Nah, itulah akan terasa dia. Uang antum di dalam dompet itu belumlah berasa manfaatnya sebelum antum membelanjakannya. Kalau hanya tersimpan apa? Orang yang punya triliunan tersimpan, tidak ada manfaatnya. Kapan baru bermanfaat? Tatkala sudah dibelanjakan, telah ditunaikan haknya. Nah, haknya ilmu ada dua. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka amanahnya ada dua. Yang pertama, diamalkan. Kedua, didakwahkan. Ahsanta. Ini amanah ilmu. Haknya ilmu itu adalah diamalkan dan diajarkan. Kita memiliki dua kewajiban terhadap ilmu yang kita miliki. Nah, seorang suami dia memiliki kewajiban mengajari istrinya. Dan ini tugas yang paling utama. Inilah nafkah yang paling tinggi. Memberikan jiwa istrinya makanan. Dan makanan jiwa adalah ilmu. Sebagaimana antum memberikan nafkah jasadnya dengan makanan, untuk belikan dia nasi atau semacamnya, maka hendaklah begitu pula antum memberikan makanan jiwanya. Alangkahnya banyaknya kita melalaikan memberian nafkah terhadap jiwa-jiwa, maka muncullah jiwa-jiwa yang mati sebelum saatnya. Yang mana mereka tidak ada kepedulian sama sekali dengan saudaranya, apalagi dengan keluarganya, dengan masyarakat. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai kalian mencintai apa-apa untuk saudara kalian sebagaimana yang kalian cintai, kalian sukai, kalian senangi terhadap diri kalian sendiri. Nah, inilah kesempurnaan yang dicari oleh seorang orang yang menginginkan derajat surga yang paling tinggi. Jadi derajat seseorang di surga itu dilihat seberapa gigih dan sungguhnya
dan sempurnanya amalan dia selama di dunia. Al jaza min jinsil amal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah satu-satunya, ya, beliaulah manusia yang mendapatkan apa? Mahkamah mahmuda al-wasilah. Al-wasilah itu adalah tempat yang paling tinggi. Ya. Bahkan itu di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah seharusnya kita berlomba-lomba agar kita mengerti bagaimana sejatinya kita berbuat untuk kebahagiaan di akhirat. Banyak orang yang hanya sibuk bagaimana hidup bahagia, namun mereka sedikit sekali memikirkan bagaimana mati yang bahagia. Kesengsaraan dan kepahitan dunia hanyalah sesaat, sebentar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya ada orang yang selama dunia dia penuh bergelimang harta, penuh dengan kenikmatan. Ya. Kemudian Allah ambil dia, Allah celupkan ke neraka satu kali celupan. Kemudian Allah tanya dia, apakah engkau masih mengingat kenikmatan di dunia? La. Tidak, wahai Rabb. Bayangkan satu celupan, padahal dia selama dunia ini bergelimang antara orang yang paling bahagia, penuh dengan kenikmatan. Hanya Allah ambil dia satu kali celupan, masukkan ke dalam neraka. Sampai dia lupa, tak ingat lagi, tak tahu dia lagi, hilang. Demikian juga sebaliknya, orang yang di atas dunia penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan ujian, ya, secara zahirnya. Kemudian Allah ambil dia, masukkan ke dalam surga satu celupan. Ditanya sama Allah, masih ingat tak kesengsaraan selama ini? Tidak. Ini baru hanya satu celupan, apalagi kekal di dalamnya. Disebutkan di antaranya pendapat para ulama mengatakan kadar minimal orang masuk neraka itu adalah ahqaba. Apa itu ahqaba? Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka itu ahqaba. Ahqaba itu jamak dari haqbun, haqab. Dan haqab itu hitungannya sama dengan 80 tahun. Satu haqab sama dengan 80 tahun. Nah, dia ahqaba. Nah, jamak itu minimal berapa? 3 ke atas. Kalau 2 dia masih musanna, ya kan? Nah, bagi kawan-kawan yang sudah belajar bahasa Arab. Nah, jamak itu minimal dia itu bilangannya 3. Kalau 3 dia itu jamak namanya. Nah, ambil standar minimal ini. Ahqaba berarti 3 kali 80. Berapa? 240 tahun. Dikalikan 1000. Karena 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalikan 1000 berapa? 240.000 tahun. Itu minimal lamanya orang nginap di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita betul-betul meresapi tentang ini, makanya sering Allah menggandengkan keimanan kepadanya dengan keimanan kepada hari akhir. Maka yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi digandeng-gandengkan seperti itu agar kita itu mempersiapkan diri. Makanya sering kita di dalam khutbah Jum'ah dan yang lainnya
disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, dan yang bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Dan takwa yang baik itu adalah yang disebut takwa menjalankan perintah sesuai petunjuk ilmu. Ya, kalau mengamalkan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu itu bukan takwa, tidak diterima. Ya. Nah, makanya kita persiapkan masing-masing kita, ya, akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Sendiri-sendiri kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah mentadabburi, membaca juz amma. Karena di sana berisi tentang bagaimana kehidupan di akhirat. Makanya Syekh Abdul Razak di dalam muqaddimah kitab beliau Fikih Asmaul Husna, beliau mengatakan, alangkah banyaknya orang-orang sibuk terhadap apa yang diciptakan untuknya, namun mereka lalai dari untuk apa mereka diciptakan. Ini adalah orang-orang sibuk dengan dunia, padahal dunia itu diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan dunia untuk manusia, namun mereka sibuk dengan itu, ya, sehingga lalai, ya, lalai dari ngaji, tidak belajar, tidak sempat, ya. Bukan karena tidak ada waktu, namun tidak memprioritaskan waktu. Emang yang datang kajian itu pengangguran semua? Enggak, ya. Maka ini yang seharusnya kita introspeksi diri kita, persiapkan, ya. Bekal kita pikirkan diri kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita, keluarga kita. Bas, inilah tugas. Dan semuanya harus dibalut dengan bingkai ilmu, tidak boleh tidak. Maka oleh sebab itu, ya, kalau tidak ada alasan syar'i, jangan pernah luputkan majelis ilmu. Bahaya. Syaitan itu tidaklah langsung menyesatkan orang begitu saja. Salah satu talbis syaitan di zaman sekarang adalah, kan ada siaran ulang, kan ada ini, tidak apa-apa, ana lagi ya, pusing sedikit, tidak apa-apa lah, ana lihat nanti di YouTube saja, ada channelnya Ibnu Hatta, ya namanya, nah, bisa dilihat nanti. Nah, dipermainkan dia, niatnya seperti itu, ternyata apa? Ujung-ujungnya tidak dengar. Berlalulah hari, bulan demi bulan seperti itu. Kemudian dia apa? Sehingga dia betul-betul luput dari kebaikan yang banyak. Makanya ketika antum tanpa adanya uzur syar'i, antum tidak datang ke majelis ilmu, seharusnya antum menangis. Seharusnya antum itu sudah mendapatkan warning dari Allah SWT. Karena Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, dia akan pahamkan agama, dimudahkan dia datang kajian. Sebaliknya, kalau dijauhkan kita dari majelis ilmu, boleh jadi Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Boleh jadi sebabnya karena dosa. Makanya penuntut ilmu harus menghadirkan di hatinya itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka bersihkan hati kita. Usduk ma Allah. Kita belajar bukan karena yang lain. Bukan karena rutinitas. Karena ada orang yang menjadikannya rutinitas. Kita belajar karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasul yang memerintahkan kita untuk belajar. Jadi kita tidak lihat kiri kanan lagi, tidak butuh
motivasi yang lain. Cukup itu motivasinya. Allah yang merintahkan. Dan bukti sesuatu itu dicintai oleh Allah adalah Allah memerintahkan kita dan memuji pelakunya. Tuh lihat menuntut ilmu. Ya, ilmu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak didapatkan ayat atau hadis yang memuji dunia. Alangkahnya orang-orang terkesima dengan orang yang memiliki harta dan benda. Mereka menghormatinya, segan, didahulukan di dalam majlis dan semacamnya. Namun ketika orang yang berilmu, mereka acuhkan, bahkan mereka merendahkannya. Ini sebagian. Ya. Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, kalau kita dalam kondisi seperti ini lebih memuliakan ahli dunia daripada orang yang berilmu, maka itu tanda kita cinta terhadap dunia dan tidak suka terhadap kematian atau akhirat. Waham. Hubbud dunya wa karahiyatul al-maut. Ya, semoga ini ya seperti biasa kita sebelum kita membacakan kitab kita, ini perlu kita memperbaharui niat. Niat itu penting sekali karena acuannya di sana. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu dipatokkan terhadap niatnya. Antum datang ke sini ngapain? Ya, kita datang ke sini ngapain? Orang kalau tidak tahu tujuan intinya, maka dia akan main-main. Ya, dia akan pulang kajian bertahun-tahun ya. Sedikit sekali terlihat bekas pada dirinya. Makanya para ulama terdahulu itu lebih khawatir terhadap apa? Niat mereka. Bukan apa? Banyaknya amal. Yang dilihat apa? Ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ya Allah, nilai itu adalah bukan sekedar apa? Banyaknya amal, tapi apa? Ahsanu amala, amalan yang terbaik. Bukan amalan yang banyak. Ya, bukan banyak-banyak amalan. Bukan sekedar banyak amalan, tapi yang Allah lihat apa? Ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Bukan banyak-banyakan, karena orang sedang sibuk dengan kuantitas, namun mengabaikan kualitas. Ya Allah lihat apa? Kualitas. Kualitas amalan antum dilakukan ikhlas atau tidak? Barometer kualitas amal apa? Ikhlas dan ittiba. Mari kita cross check kembali. Ya, muamalah kita dengan istri kita, anak kita, orang tua kita, kawan kita, guru kita sudah sesuai tidak dengan ittiba'ur rasul? Bagaimana Nabi dengan istrinya? Ya, bagaimana Nabi dengan anaknya? Bagaimana Nabi dengan sahabatnya? Makanya belajar sejarah Nabi itu hakikatnya adalah belajar bagaimana praktek isi Al-Quran dan hadis. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Kita bacakan kitab Al-Usul As-Salasa wa Adillatuha. Bagi yang membawanya silakan dibuka. Terakhir kita sudah selesai membacakan tentang ilmu yang mesti dipahami oleh seorang hamba, yang mana intinya berisi tentang 3 perkara yang menjadi landasan agama, yaitu ma'rifatu abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, maka tatkala dikatakan kepada kalian
apa 3 landasan yang wajib atas setiap orang mengetahuinya. Ini wajib di sini adalah wajib ain, wajib atas masing-masing kita. Apabila kita tidak mau mempelajarinya, maka kita akan berdosa. Ya, maka ini perhatikan baik-baik. Yaitu tentang, maka jawablah kata Syekh, faqul ma'rifatul abadi rabbahu. Kalau untuk ditanya, karena nanti pasti kita akan ditanya di alam kubur nanti tentang 3 perkara ini. Makanya kita katakan di awal, kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, salah satu intinya adalah sebagai kunci jawaban bagi kita menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Orang yang mempelajarinya 3 perkara ini, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ad-dinul Islam, agama Islam, kemudian mereka mengamalkan apa-apa yang terkait terhadap ketiga itu, dan mereka istiqamah senantiasa seperti itu, maka mereka akan sukses nanti di fitnatul kubur nanti, di dalam soal jawab nanti di dalam kubur itu. Dan jangan termasuk golongan orang-orang yang nanti mengatakan la adri. Dia mengatakan aku tidak tahu, katanya. Kemudian dia berteriak, hahin la adri. Berteriak dia, aku tidak tahu, katanya. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar dahulu orang ngomong ini itu, kemudian aku juga ngomong seperti itu. Artinya apa dia? Taklid. Apa arti taklid? Apa arti taklid? Mengikuti sesuatu tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu ilmunya. Nah, berbahaya. Nah, perkara akidah, terutama 3 perkara besar ini, mesti kita tahu ilmunya, landasannya. Ya. Bagaimana perkara-perkara wajib yang besar adalah ya rukun iman dan rukun Islam. Ini ilmu yang wajib kita pelajari. Ya. Benarnya Islam seseorang itu acuannya adalah benarnya keimanannya. Makanya yang dipanggil mayoritas adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Ya. Nah, jemaah yang mulia, ketika kita sudah betul-betul mempelajari perkara inti ini, kalau rukun Islam maksimal kita atau minimal apa? Tentang perkara syahadat. Tahu kita bagaimana syarat diterima syahadat kita dan apa pula yang membatalkannya. Harus tahu. Kemudian syahadatul Rasul, ya, ada syahadat ya ilah, ada syahadatul Rasul. Syahadat ilah artinya apa? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Sedangkan memaknai syahadatul Rasul, mengesahkan Nabi di dalam cara beribadah. Ya, sunnah Nabi itu kita jadikan satu-satunya sebagai acuan kita di dalam beribadah. Apabila tidak ada sunnahnya, tidak ada dilakukan Nabi, tidak ada petunjuk, maka jangan dilakukan. Karena itu apa? Bid'ah. Dan bid'ah muaranya kepada an-nar, neraka. Di dunia dia sesat, di akhirat dia masuk neraka. Maka ini berbahaya. Kemudian tentang perkara ya untuk rumah tangga, mesti tahu untuk ya tentang fikih nikah. Bagaimana fikih nikah sering dipelajari. Bagaimana fikih tolak. Nah, kalau tidak ini berbahaya sekali. Boleh jadi antum sudah mentalak istri antum. Ya, ini bahayanya ada namanya talak dengan kias.
Kan dahulu sempat viral kan ungkapan ini, lo, gua, N. Hah? Lo, gua, N. Kalau seorang suami ngomong kayak gitu sama istrinya, jatuhlah talak. Bisa jatuh talaknya. Makanya jangan main-main. Ya, makanya penting ilmu dalam bab ini. Khulu juga seperti itu. Khulu adalah secara bahasa membuka kan, melepaskan. Dia seorang istri minta cerai, minta diceraikan oleh suaminya. Dan ini ada peringatan. Apabila seorang istri minta cerai bukan alasan syar'i, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Tidak dapat mencium aroma surga. Alangkah banyaknya istri-istri di zaman sekarang, kalau kamu nikah lagi, ceraikan saya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kamu nikah lagi, ceraikan saya. Ini bahaya. Harus mengerti tentang ilmu. Karena agama Islam adalah agama ilmu, bukan agama perasaan. Bukan agama ro'yu, akal-akalan, tidak. Kita berputar di dalam agama ini kemana wahyu mengarahkan kita, kemana ilmu, kemana dalil mengarahkan kita. Seperti itu Islam. Ya, kemarin dapat faedah dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallah ta'ala terkait apabila antum mau memberi kabar istri antum mau poligami, maka jangan antum landasi atau sampaikan dalil-dalilnya, karena khawatir nanti istri antum asalnya dia menolak karena ya dia cinta sama antum, cemburu kan, wajar. Namun gara-gara cemburunya berlebihan, akhirnya dia menolak dalil. Maka ini bisa jatuh kepada kekufuran. Bahaya kan? Kan antum kalau mau ngomong sama istri antum jangan bawa dalil dulu. Ya, untuk istri itu sampaikan aja. Ya, antum berbaik ya. Ini peringatan beliau kemarin itu. Karena khawatirnya di sana, asalnya dia menolak itu bukan dalil itu yang dia tolak. Ya. Bukan dia menolak syariat. Karena ini menolak syariat, jangan, belum tentu. Kadang seorang istri itu karena dia cinta sama antum dan semacamnya, ya. Tidak mau terbagi ya kan, berdasarkan cemburu. Kadang seorang suami kawan-kawan ini langsung menghukumi apa? Jangan kamu tolak syariat. Nah, tidak bisa. Ya. Tapi kalau antum bawakan dalil, hukum-hukumnya, ini khawatirnya jatuh ke sana. Ya, antum kalau mau, ya bilang aja, jangan bawa dalil. Ya, insyaallah. Dan bagi ibu juga seperti itu. Bismillah. Ya, ini syariat. Kalau memang tidak mampu, diam kan. Kalau tidak mampu, udah jangan ngomong. Makanya ketika kita marah, maka perintahnya apa? Diam. Karena ketika seseorang marah, tidak suka terhadap sesuatu, kemudian dia mengungkapkan kata-kata, bisa-bisa yang keluar adalah kata-kata yang bisa mengakibatkan dia tuh kufur. Hati-hati. Ya, maka ini butuh kehati-hatian. Nah, bagaimana kita bisa hati-hati? Itu akan bisa kita melewatinya apabila kita melandasi semua kehidupan kita ini dengan ilmu. Hati-hati kita dalam melangkah. Ya, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam menghukumi dan seterusnya. Ini harus antum pelajari. Antum seorang suami, begitu juga seorang istri, bagaimana ya bermuamalah terhadap suaminya. Kemarin ada kisah bertanya kepada Syekh, apa ada seorang istri dia ingin kuliah S2, kemudian suaminya tidak mengizinkan, kemudian dia minta cerai. Maka ini bisa jatuh kepada hadis itu.
Karena seorang istri wajib mentaati suaminya. Wajib. Ya. Tentu ini dalam perkara al-ma'ruf, dalam kebaikan. Alangkah banyaknya istri-istri sekarang mereka tidak patuh terhadap suaminya. Tidak patuh terhadap suaminya. Bahkan Nabi SAW, kalaulah sekiranya boleh manusia sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan wanita itu, artinya seorang istri itu sujud kepada suaminya. Karena kata-kata itu kan, ya, dahulu juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Apabila perempuan itu mendapati kesalahan suaminya satu kali saja, maka mereka mengatakan, ma ra'aitu minka khairun qattun. Aku tidaklah melihat kebaikanmu sedikit pun. Nabi mengatakan, sepanjang tahun engkau berbuat baik kepadanya, satu mereka itu mendapatkan keburukanmu, maka dia akan mengatakan itu. Nabi mengatakan di hadapan sahabat yang ketika itu istri-istri sahabat adalah istri yang terbaik. Nah, kondisinya seperti itu Nabi mengatakan. Maka pentingnya, ya, ada sebagian orang kan, ini sibuk dengan fikih rumah tangga. Ini butuh. Jangan kita rendahkan juga. Antum butuh fikih rumah tangga itu. Tapi jauh yang lebih butuh lagi tentang tauhid. Karena itulah kunci antum masuk surga. Ya, tidak masuk surga seseorang kalau dia tidak membawa tauhid. Ya, kalau antum tidak membawa tauhid, maka antum akan tertutup pintu surga untuk antum. Ya, maka ini ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ya, maka itu hukumnya fardu kifayah untuk keumuman manusia atau sunnat bagi masing-masing kita. Antum mempelajari saat ini fikih fikih haji, apa hukumnya? Sunnat. Kecuali antum sudah tahun besok atau beberapa bulan mau berangkat, wajib hukumnya. Atau antum punya harta yang banyak, wajib bagi antum mempelajari fikih zakat dan semacamnya. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang dimaksud kata Asy-Syaikh di sini, betul-betul kita mengenali seluk-beluk kata Allah Subhanahu wa taala, kita kenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Orang akan betul-betul mudah meninggalkan maksiat dan mudah melaksanakan ketaatan apabila mereka mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Alangkah banyaknya kita, ya, kagum terhadap sosok seseorang. Atau mungkin dahulu, ya, antum kagum terhadap Messi karena dia piawai mengolah bola. Wah, hebat dia. Akhirnya antum condong. Kemudian di dalam kebaikan seseorang, ada kawan kita ini sering memberi ke kita, kita akan menjadi cinta, ya, ada muncul mahabbah, ya, kagum sama dia. Nah, dari itu semua mana yang lebih hebat? Allah atau mereka? Allah di atas segala-galanya. Kebaikannya, ya, kemurahannya, ya, kekuasaannya, ketetapannya, Masya Allah, semuanya baik dan indah. Kemudian pertanyaannya, ya, sebagaimana kata Syekh kemarin, kalau seseorang betul-betul mengenal Allah dengan pengenalan yang sebetul-betulnya sebenarnya, maka tidak akan mungkin mereka itu bermaksiat kepada Allah. Makanya ilmu yang paling tinggi itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenali, ya, adanya Allah Subhanahu wa taala, mengenali atau mengetahui tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang bisa menghidupkan, Allah yang bisa mematikan, Allah yang bisa mendatangkan manfaat, Allah yang bisa menolak mudarat. Kalau antum sudah mengerti ini, antum tidak butuh lagi dengan manusia. Hati antum tidak bergantung lagi ke
ke siapa-siapa. Ketika BBM naik, antum tidak akan khawatir. Cabai naik, semua barang-barang naik, antum tidak akan khawatir. Kenapa? Antum sudah mengetahui Allahur Razzaq. Nah, ini yang banyak orang yang tidak menyadarinya. Sehingga mereka ketika ditimpa suatu ujian, ada di antara mereka yang kufur. Makanya di dalam zikir pagi dan petang kita dituntut berdoa dari apa? A'udzubika minal kufri wal fakri. Nah, itu dia. Karena kefakiran itu membuat seseorang kadang dekat terhadap kekufuran. Kadang dekat. Ini adalah orang-orang itu. Ya, gara-gara tidak ada makan ya udah dikasih Indomie, murtad. Dan suasananya itu bukan dalam kondisi aman seperti ini. Banyak pintu-pintu masuk itu adalah ketika diberi ujian. Contoh datang apa? Musibah. Nah, itu tidak punya apa-apa lagi. Datang bantuan dari mereka. Nah, apalagi seorang ayah biasanya kayak gitu. Seorang ibu tidak tega melihat anaknya kelaparan, udah akhirnya dia apa? Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kenali Allah Subhanahu wa taala. Orang betul mengenal Allah, dia akan tahu bahwasanya Allah senantiasa melihatnya. Muraqabatullah ini tingkat ya keislaman seseorang yang paling tinggi, itu apa? Al-ihsan, muhsin, kualitas terbaik di dalam ibadah. Seakan-akan apa? Dia melihat Allah secara langsung. Dia beribadah di hadapan Allah secara langsung. Itu tingkatan, dan itu tidak serta-merta diraih begitu saja, enggak. Dengan ilmu. Ya, makanya kita katakan tak cinta makanya tak kenal, makanya tak cinta makanya tak taat. Banyak orang yang tidak taat kepada Allah karena dia tidak mencintai Allah, meskipun mereka mengatakannya. Saya cinta kepada Allah. Apa buktinya? Kata Nabi, ayatul imtihan, surat Ali Imran ayat 31. Ini ayat imtihan, ayat untuk menguji ya kejujuran seseorang yang mengatakan dia cinta kepada Allah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau betul kita mencintai Allah, buktikan apa? Ikuti Nabi SAW secara zahir dan batin, secara ibadah, secara akidah, ibadah, muamalah dan semuanya. Bahkan secara pakaiannya dan semuanya. Ya, kita berusaha mencontoh Nabi SAW karena mencontoh beliau adalah suatu hal yang terbaik bagi seorang hamba, karena beliau adalah manusia terbaik dan yang terindah yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi Allah ini. Kemudian kita kenali tentang agama Islam, ya. Apa saja poin-poinnya kemarin kita sebutkan, ya, bahwasanya Islam itu adalah agama seluruh para nabi dan rasul, yang mana intinya adalah tauhid. Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, ya. Nah, jangan percaya lagi dengan agama-agama yang lain, jangan terkontaminasi lagi dengan orang-orang yang mengatakan semua agama sama, semua baik sama baik, tujuannya ini. Nah, ini tidak benar. Ya. Kemudian bagaimana karakteristik Islam yang lainnya adalah Islam sebagaimana kita katakan, Islam dibangun di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu dan ra'yu. Kemudian kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang tidak mengenali seseorang, ya, terus bagaimana dia akan mengikuti orang itu? Bagaimana kita mengikuti orang yang kita tidak kenal? Ya, bagaimana kita mengikutinya? Sedangkan kita tidak kenal dengan dia. Bahkan anak kecil saja, ya, anak pernah beberapa kali di jalan, kemudian ada anak sekolah kan, jalan kaki, ketika ditawari tumpangan, tidak mau dia. Nah, ini bagus. Ya, di satu sisi kan, karena dia tidak kenal. Nah, bagaimana seseorang itu, ya, mengikuti Nabi, sedangkan dia tidak mengenal
Nabi SAW. Makanya orang tidak mengenal Nabi, maka dia berpotensi besar akan melakukan bid'ah. Orang pelaku bid'ah itu dia tidak kenal dengan Nabi SAW beserta sunnah-sunnahnya. Orang yang tidak memulid Nabi, dikatakan tidak cinta Nabi. Kan terbalik. Seharusnya salah satu bukti cinta kepada Nabi adalah tidak merayakan maulid Nabi. Itu baru cinta. Tapi terjadi apa? Terbalik pemahaman manusia. Karena mereka tidak kenal dengan nabinya. Nah, saya semantu. Di antara anak Nabi, siapa namanya? Ada berapa anak Nabi? Hah? 7 atau 9? 7. Berapa orang laki-laki? Hah? 3. Siapa saja? Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang perempuannya ada 4. Ruqayyah, Ummu Kulsum dan anaknya Raffi Ahmad. Berapa orang? Nah, banyak orang lebih kenal dengan keluarganya artis daripada keluarganya Nabi. Banyak orang sekarang ini lebih kenal dengan keluarga artis, sedangkan nabinya apa? Tidak tahu dia. Bagaimana Nabi SAW ya? Terus bagaimana kita akan cinta kepada Nabi? Padahal puncak keimanan itu adalah kita menjadikan Nabi itu, Nabi Muhammad adalah orang yang paling kita cintai, bahkan lebih dicintai daripada diri kita, keluarga kita, dan seluruh manusia. Makanya mulailah kita mengenali Nabi SAW. Inilah buku yang kita pelajari ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, fa idza qila laka man rabbuka. Man rabbuka? Allah. Ya, man rabbuka? Allah. Atau kata Syekh di sini, apabila dikatakan kepada kalian, man rabbuka, siapa Rabb kalian? Artinya apa? Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang mengatur urusan kalian, dan siapa yang memberi kalian rezeki? Maka jawablah apa? Allah. Kata Syekh di sini, faqul rabbi Allahu alladzi rabbani. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi rabbani, yang telah menciptakan aku, memiliki aku, mengaturku dan memberi aku rezeki. Wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, dan yang juga menciptakan, mengatur dan memberi rezeki jami'al alamin, semua alam. Nah, selain dari Allah itu disebut dengan alam, sebagaimana disebutkan kata Syekh, bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dialah satu-satunya yang aku ibadahi dan tidak ada yang aku ibadahi selain dia. Ini takrir terhadap la ilaha illallah. Dalilnya dibawakan oleh Syekh di sini, surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Syekh mengatakan, wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Ya, setiap selain Allah itu disebut dengan alam. Dan aku, kata Syekh, salah satu di antara alam tersebut. Ya. Maka selain dari Allah disebut dengan makhluk. Selain dari Allah disebut dengan makhluk karena hanya Allah lah yang Al-Khaliq, tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Syekh di sini, fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau ditanyakan kepada antum, nah bagaimana antum mengenal Allah? Nah, antum. Karena antum baru kayaknya sama ana ya. Makanya tanya antum, biar dekat kita. Ahsanta, dengan mengenali sifatnya. Terus dengan mengenali nama-namanya. Lagi? Hah? Meminta tolong segala macam kepada Allah. Ya. Nah, sini pertanyaannya kata Syekh, makanya kaidah mengatakan fahmus soal nisfu al-jawab. Paham soal adalah separuh jawaban. Pertanyaan Syekh di sini, fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa antum mengenal Allah? Belajar. Nah, dengan apa kata Syekh? Faqul, maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi. Kata Syekh, dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah dan melihat ya ciptaan-ciptaan Allah, kita akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Tuh bayangkan ada malaikat pemikul arash ya, di antaranya saking besarnya itu jarak telinganya ini nih ke bahunya berapa coba? Perjalanan 70 tahun. 70 tahun. Bayangkan, bara gedang itu. Itu baru jarak dari telinga ke bahunya saya, itu loh, bayangkan. Bahkan ada malaikat itu kalau dia tinju bumi ini hancur langsung. Saking besarnya. Bahkan Jibril disebutkan memiliki 600 sayap yang sampai menutup ufuk, menutup langit. Besar. Ya, dan Allah jauh lebih besar dari itu semua. Allahu Akbar. Bayangkan kita berada di langit dunia, ya kan? Langit itu ada berapa lapis? 7 lapis. Ya, arasy Allah berada di atasnya. Kemudian di 7 lapis itu kita berada di lapisan paling bawahnya. Kemudian kita berada katanya apa? Di galaksi apa? Bima Sakti, yang mana galaksi Bima Sakti ini di miliaran galaksi-galaksi yang lainnya. Ya, ini yang kita ketahui aja. Kemudian kita berada di bumi, di antara banyak planet-planet yang lain. Di buminya kita berada di benua Asia. Benua Asia kita di Asia Tenggara. Asia Tenggara kita di Indonesia. Indonesia di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera di Sumatera Barat. Sumatera Baratnya di Padang Pariaman. Padang Pariamannya di Sungai Geringgiang. Sampai di Surau atau Siang. Sampai antum duduk di Sabang Tunggal. Barat kecilnya antum di hadapan Allah. Kemudian antum sombong di hadapan Allah. Orang yang sombong itu berarti dia telah mengambil rububiyah Allah. Karena kesombongan hanyalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Antum kecil. Kecil ya akhi. Kita kecil. Nahnu fuqara ilallah. Kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Makanya kata Syekh bi ayatihi, kita buka Al-Qur'an, hadis, baca. Allah telah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan Nabi telah memperkenalkan kita dengan Allah. Allah fis sama, Allah yang mengatakan. Nah, orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu siapa yang mengatakan? Mana yang kita terima? Ini Allah yang mengatakan, Allah fis sama. Aamintum man fis sama? Nah, siapa itu? Allah di dalam surah Al-Mulk itu kan. Banyak sekali ayatnya.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Nabi mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi ini. Niscaya yang ada di langit itu menyayangi kalian. Siapa? Allah. Kemudian muncullah orang-orang mengatakan Allah di mana-mana. Ya. Maka ini bahaya. Maka penting belajar. Kan Allah sudah mengingatkan. Kata Syekh sini, dengan apa kita mengenal Allah? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Antum lihat, kabel dalam badan antum itu berapa panjangnya itu? Terbayang enggak? Mata antum itu berapa lensanya itu? Berapa piksel itu? Memori otak antum itu berapa itu? Hah? Berapa giga itu? Hah? Jantung antum, nadi antum, semuanya, helaan nafas kita diciptakan indah. Coba lubang hidung antum tuh ke atas arahnya. Hujan payah antum. Telinga antum di kening letaknya. Kemudian Allah SWT menciptakan kita apa? Di dalam surat apa namanya? Di dalam surat At-Tin itu. Allah menciptakan kita dengan yang baik. Dan pelajari diri kita itu. Makanya Allah mengatakan di sini apa? Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu tidakkah kalian mau mempelajarinya, memperhatikan? Coba lihat dalam diri kita ini. Coba. Ngantuk, ya, perputaran seperti itu, makanan antum bagaimana dicerna, bagaimana dia menjadi energi. Coba. Kecil, itu kecil bagi Allah. Antum baca di dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Coba masjid saja tidak ada tiang, dia ambruk dia. Antum lihat langit yang besar. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ghasyiyah itu? Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Antum lihat langit itu dibangun tanpa tiang. Bayangkan, besar. Dan itu mudah bagi Allah SWT. Karena bagaimana Allah memancangkan wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan, dipasak. Bayangkan antum mungkin masak kemah kan? Bagaimana masak? Ini gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dihamparkan. Maka dengan ini bi ayatihi wa makhluqatihi ini kita akan kenal dengan Allah. Agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Dan Allah jauh lebih indah dari segala-galanya. Karena Allah lah yang menciptakan keindahan itu. Lihat bagaimana ya indahnya malaikat, ya bidadari. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih indah. Makanya nikmat yang paling besar adalah tatkala kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Puncak nikmat. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, ya ini ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala bisa saja yang memiliki kekuasaan mencabut nyawa kita, mengerti kita sebagaimana antum sampaikan tadi dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kayak kita katakan, kalau antum mau bermaksiat, carilah tempat dan waktu yang Allah tidak mengetahuinya. Seluas alam semesta ini, di sudut manakah kira-kira Allah tidak mengetahui kita berbuat dosa di dalam ini? Di detik keberapakah di 24 jam sehari semalam kita yang Allah tidak mendengar kita ketika bermaksiat ketika itu? Demi Allah, kalau kita mengerti tentang hal ini, namun itulah lemahnya iman, lemahnya ilmu, hawa nafsu, sehingga kita apa? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menahan diri kita bermaksiat di hadapan manusia.
Namun di hadapan Allah kita mendurhakainya terang-terangan. Alangkah hinanya yang seperti ini. Semoga Allah memperbaiki diri kita dan menjaga kita dari perbuatan ini. Makanya orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang paling hina. Syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Gimana? Mohon maaf ya, ini membahasakan betapa buruknya orang yang berbuat syirik. Ya. Mohon maaf nih. Kita yang mau nafkahi istri kita, kemudian dia berzina selingkuh dengan orang. Gimana antum memandangnya? Masyarakat memandangnya. Allah yang memberikan semuanya kepada antum. Allah lah yang mengatur helaan nafas antum. Allah yang memberikan semuanya. Ya, semuanya. Bahkan tanpa pertolongan Allah antum akan bisa mengedipkan mata. Makanya kita mengucapkannya di setiap salat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa pertolongan Allah. Makanya kalau mengerti tentang perkara ini, antum tidak akan ujub di dalam ibadah. Kalau tahu antum tentang Allah lah yang menilai, yang menghakimi, yang memutuskan amalan antum tak butuh lagi riak terhadap manusia. Kok masih ada selfie di depan Ka'bah? Ini Ka'bah titip salam. Kalau ndak ambo yang membangun, yang menyumbang, itu ndak tagak masjid itu. Sum'ah. Kalau sudah dapat, ya contohnya, kalau sudah dapat keputusan Kepres, cap dari presiden, masih butuh nggak tanda tangan Pak Wali Kota? Kalau Allah sudah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, masih butuh nggak kita dengan pengakuan manusia? Karena inilah yang mengatakan, kok antum merendahkan Allah? Kan Allah yang menilai, Allah yang memutuskan, Allah yang melihat nyamanan antum, dan Allah pula yang memberikan ganjaran pahala. Makanya manusia yang paling besar azabnya nanti adalah al-musawwirun, orang yang menggambar makhluk hidup, orang yang membuat patung. Maka ini mengerti kita tentang perkara ini, kita akan mendatangkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja ya membenturkan planet Jupiter itu kepada bumi jika Allah menghendakinya. Allah mudah saja ya meledakkan semua ini, mudah bagi Allah, kecil. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh di sini, apabila dikatakan kepada antum bagaimana kita mengenal Allah, pelajari Al-Quran. Kalau tidak bisa memahami, tidak ada ilmu dalam membacanya sendiri, belajar kepada guru, bertanya. Kemudian perhatikanlah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, pelajaran. Ya, liulil absar, bagi orang yang mau mempelajarinya, bagi orang yang mau mengambil hikmah. Ya, atau coba, kata Syekh kemarin menjelaskan tentang corona. Orang membangga-banggakan teknologinya, keadidayaannya, kesombongannya. Manusia-manusia ingkar kepada Allah, kufur. Kemudian Allah utus apa? Makhluk kecil. Kecil, bahkan itu nggak nampak. Gimana keadaan kita ketika itu? Kali pas siang kan? Semuanya selama kurang lebih 2 tahun kosong. Itu baru apa? Makhluk kecil yang Allah utus. Tujuan apa? Litadzkir, untuk mengingatkan manusia, kalian itu lemah, kata Allah. Kalian butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun tidak ada orang yang sholat di masjid, ya, itu tidak akan menurunkan
ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan sholat kalian. Allah tidak butuh siapa-siapa. Ya. Allah tidak butuh siapa-siapa. Allah tidak butuh semuanya. Makanya di dalam riwayat mengatakan apabila semua kalian ini di bumi ini ya bertakwa seperti bertakwanya satu orang, semuanya bertakwa semuanya, itu tidak akanlah meninggikan atau memperoleh kemuliaan Allah SWT. Begitu sebaliknya, semua kalian ini kufur kepada Allah, itu tidak akan menurunkan apa? Kemuliaan Allah sedikit pun. Nah, alangkah kecilnya kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingat pesan ceramahnya Ustaz Arman Halim Naro rahimahullah, ya, beliau mengatakan Allah mencintai kita, menyayangi kita dengan rahmat dan kasih sayang. Sedangkan kita membencinya dengan apa? Dengan maksiat dan dosa. Membalas, ya, kalau di istilah air susu dengan air tuba. Makanya orang yang bermaksiat itu adalah orang yang kalau mengerti dia keagungan Allah, mengerti dia tentang ya kasih sayang Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau udah sering ditraktir kawan, segan kita kan. Segan ambo. Ya lo mana kambo. Ya, bahkan kalau ada yang mencela mengganggu kawan kita itu kita pasang badan. Ini Allah telah memberikan semuanya. Karena sebab itu jemaah sekalian, ilmu tentang Allah itu tidak ada habis-habisnya, kata para ulama. Seberapapun para ulama menafsirkan Al-Quran, itu tidak akan bisa mewakilkannya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana kita tidak akan bisa mampu bagaimana ya mensifati Allah SWT karena kemuliaannya dan semuanya. Jangankan itu, surga saja gimana Nabi mengatakan, man la udhunan sami'an. Kenikmatan surga itu tidak akan terlintas oleh pendengaran atau tidak terbayang. Itu baru surga, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebab itu mari kita ya pelajari ilmu tentang ini, karena orang yang meskipun dia itu sudah tahu fikih sholat, tapi masih banyak yang malas sholat. Apa penyebabnya? Dosa dan lemahnya iman. Lemah dia. Kalau dia tahu di sana ada hari pembalasan, ya, di dalam kubur dia akan ditanya oleh Allah. Sekecil apapun amalannya akan ditimbang nanti di yaumul mizan. Dan betapa susah payahnya mereka nanti di padang mahsyar. Dan betapa susahnya nanti sebagian mereka melintasi sirat. Kalau mengerti tentang perkara ini, kita akan istiqdad, kita akan mempersiapkan bekal. Sudahlah, dunia ini tidaklah diciptakan untuk ya, tidak layak dijadikan balasan untuk orang yang beriman. Untuk orang beriman Allah sediakan surganya yang seluas langit dan bumi. Maka inilah cita-cita kita jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita pelajari dan dengan taufik dan hidayah serta rahmatnya, sehingga kita betul-betul ya beragama sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruslah kita belajar sampai kita sudah meregang nyawa. Ya, ilmu itu kita butuhkan sampai mati. Kalaulah mati tak butuh yang berjalan. Ya, kalau dah mati kita tak butuh belajar lagi. Ya, ana harapkan antum semua belajar, terutama ilmu yang paling besar adalah ilmu tentang Allah, agar menghadirkan hal-hal yang kita sudah sampaikan tadi. Ya, agar mudah antum meninggalkan maksiat, agar mudah antum melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dahulu kita ketika disuruh sama guru kita gimana? Dipanggil antum sekolah dulu, dipanggil balik kepala sekolah, gimana keadaan orang? Oh datang kan? Dipanggil sama atasan, cepat datangnya. Ya, sesibuk apapun dia, dipanggil sama komandan, wah siap Pak. Tapi Allah memanggil hayya 'alas shalah. Coba lihat manusia.
Seakan-akan dia mengatakan taruh saya lah. Nah, ini makanya Nabi di suatu riwayat mengatakan man aroda ayya'lama ma lahu 'indallah falyanzur ma lillahi 'inda. Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana kedudukan Allah di sisinya. Sudahkah dia jadikan Allah nomor satu? Tauhid itu adalah Allah yang nomor satu. Ya. Ketika sakit atau jangan bodrek yang ingat dahulu. Jangan bidan A, bidan B. Ingat Allah, ya Allah saya sakit. Ampuni dosa saya. Lapor langsung ke Allah dulu, itu tauhid. Menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita kadukan kepada Allah. Sampai-sampai para salaf terdahulu sandalnya putus ngadu ke Allah. Ya Allah, terompa saya putus. Seperti itu mereka. Garamnya habis. Nah, begitulah salaf kita dahulu. Dekat dia, terkantung hatinya kepada Allah. Allahus Samad. Nah, seperti itu. Jazakumullah khairan. Ya mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit pelajaran yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dan bisa kita bagi kepada yang lain. Semoga Allah SWT memberikan kita tambahan ilmu. Ya, belajar adalah perintah, sedangkan ilmu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Alhamdulillah untuk hadir telah memenuhi perintah. Kemudian untuk mendapatkan paham ilmu itu Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka kita minta. Makanya Nabi sendiri minta kan? Qul Rabbi zidni ilman. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.